Berarti Romo Frans aliran teologinya sama dengan Bapak Pendeta Gilbert, karena saya pernah nonton Sama deh, itu videonya. kan sama. Sama Kayak dengan saudara-saudara Pendeta kita yang Esra Soro Protestan. berarti ya? Berarti sama ya? Apa alirannya? Sekarang apa bedanya? Apa persamaan saya dengan mereka? Coba Ya tadi itu yang setelah Roh Dari Kudus ilmunya, baru Maria Kudus. Karena saya pernah nonton videonya, kalau ya ini saya tidak bisa tayangkan di sini, tapi saya sudah nonton, makanya saya mengatakan setelah Maria terima Roh Kudus baru suci. Nah, justru yang saya paling itu karena di dalam pemahaman kami segala pengudusan itu harus ada campur tangan ilahi. Lah, memang siapa yang bilang tidak campur tangan ilahi? Siapa yang tidak ada di ajaran Katolik juga, atau bahkan orang-orang malaikat sendiri yang bilang, Elizabeth dipenuhi Roh Kudus juga mengatakan, bukan gereja Katolik yang mengatakan. Justru itu tadi, nanti coba kita cek lagi. Saya justru 1 jam yang lalu, justru dia mengatakan, justru itu yang saya tadi mau kritik, bilang itu kan harus ada intervensi dari Allah, yang tidak seperti Katolik, berarti Maria memang dari kodratnya itu sudah suci lebih dulu. Ini kan tuduhan itu. Kami tidak menganut Pelagianisme. Justru itu yang sama. Nanti kita bisa cek kembali kata-katanya itu. Justru itu bagaimana Anda karikaturize. Anda membuat pemikiranmu, tafsiranmu sendiri, lalu meletakkannya seolah-olah tafsiran Katolik. Itu yang salah. Belum lagi distorsi tentang sejarah. Dan itu yang kita mau ngomong. Saya tidak menerapkan itu sebagai tafsiran Katolik, Pak. Karena Santo Gregorius Nazianzen itu Bapak Gereja Katolik baik Timur dan Barat. Itu bukan yang saya katakan dalam klarifikasi soal saya tidak mengutip katekismus Gereja Katolik ya. Saya mengutip Santo Gregorius Nazianzen, Bapak Gereja kami juga, dan kami juga bisa memahami Bapak Gereja kami dengan dasar yang kami yakini begitu. Itu bukan katekismus. Bukan, maksud saya mungkin dicek lagi karena sejam yang lalu. Karena sejam yang lalu saya mendengar bahwa Romo Yohanes mengatakan bahwa Bunda Maria itu tidak bisa suci tanpa intervensi ilahi. Tidak seperti pemahaman Katolik yang mengatakan bahwa dia sudah suci lebih dulu bahkan sebelum intervensi ilahi. Jadi ini kan pemahaman yang keliru. Saya tidak mengatakan tidak seperti Katolik. Saya mengatakan di dalam gereja Ortodok, pengudusan Bunda Maria itu harus ada campur tangan ilahi. Kalau memang harus ada campur tangan ilahi juga di dalam gereja Katolik, mungkin nanti bapak-bapak menjelaskan ke dalam Romo Frans menerima Konsili Chalcedon. Iya, tentu saja Konsili Chalcedon. Ini yang diterima gereja Protestan. Saya baca ya hasilnya ini. Sabar, saya baca dulu. Saya baca ya. Sabar, saya mulai dari kalimat mana nih? Karena ini agak panjang. Nah, ini tentang Yesus ini. Dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad menurut keilahiannya. Dan pada hari-hari terakhir akhir-akhir ini, ia yang sama. Karena kita dan karena keselamatan kita dilahirkan dari Maria, perawan dan Bunda Allah menurut kemanusiaannya. Nya itu adalah Yesus. Berarti kemanusiaan Yesus diambil dari Maria. Begitu kan? Yang satu dan sama, yaitu Kristus Tuhan Putra Tunggal, memiliki dua kodrat tanpa pencampuran dan perubahan tanpa pembagian atau pemisahan. Nah, ini Konsili Chalcedon. Lalu kalau nanti ditafsirkan lagi dalam tulisan Gregorius Nazianzen, yang seperti tadi Anda katakan sejak awal bahwa nanti Roh Kudus turun dulu. Tapi kan mereka tidak mengatakan setelah Roh Kudus. Dalam rumusan teks Konsili Chalcedon tidak mengatakan secara Roh Kudus. Roh Kudus baru dia suci. Tidak dikatakan begitu. Apakah Konsili Chalcedon juga mengatakan bahwa Maria disucikan saat dikandung dalam kandungan ibunya? Kan saya belum. Kan sudah jelas, mereka sudah tahu bahwa pasti dia sudah suci karena sebelum Roh Kudus masuk, dia sudah berahmat, Tuhan menyertai dia. Artinya kan Gereja Barat boleh memposisikan, menafsirkan sesuai dengan Romo saya semuanya, baik Ortodok maupun Katolik, saya mohon izin sebentar. Nanti saya kasih jangan saling bersautan ya Romo saya yang tampan-tampan, bergantian. Karena banyak umat Kristen Katolik dan Ortodok ingin mendengarkan diskusi yang sangat apik ini.
Saya mohon, saya Romo gini loh, Fran. mohon maaf ini kayaknya udah terlalu panjang juga. Ini juga udah Ya, tengah hanya malam. kami minta jangan Oke. pernah berkhotbah dalam perayaan liturgi mengatakan pendapat pribadi. Itu saja pesan saya. Karena Oke. itu pakai pakaian kebesaran loh. Kalau Mungkin Anda hanya Bapak- mengajarkan tentang ajaran iman dan moral, tidak jadi soal. Karena di Mungkin gereja Katolik pun tidak Romo pernah Padua- berkhotbah menyinggung gereja lain. Romo Gitu. Padua, mungkin Romo bisa memberikan pernyataan itu untuk Romo Daniel secara pribadi, bukan secara gereja, karena gereja ortodok kita pun dengan Romo Daniel pun sudah berbeda begitu. Ya, karena subscribernya itu kan banyak ya, penontonnya banyak. Ya, orang Katolik juga nonton masalahnya. Ya bisa begitu. Kalau omong di YouTube, selesaikan di YouTube juga. Tapi kalau mau pribadi, oke, saya juga mau. Tujuan saya di sini dari awal adalah ingin menyatakan bahwa perbedaan kita itu tidak. Kalau Romo rendah hati mengatakan Romo Biantoro itu salah dari awal, baru saya terima. Kami tidak ada persoalan Romo, tapi Romo masalah Romo juga secara tidak langsung membela Romo Biantoro. Itu loh. All out. Itu yang dengan mengatakan berlebihan. Saya selalu tekankan kalimat itu di dalam itu. Karena saya kalimat tidak punya bukan wilayah itu. saya untuk mengklarifikasinya, Romo semuanya. Video itu 2 tahun atau 3 tahun lalu, Romo. Kalau Romo tidak tahu, tidak mungkin. Jujur saja, Romo. Tapi bukan wilayah saya untuk mengklarifikasi pernyataan beliau, Romo. Romo belajar teologi loh, Romo. Kami juga belajar. Kalau ada yang menyerang Paus, kami harus menjawab loh. Paus tidak mungkin datang ke Indonesia mau jawab satu-satu di sini. Sampai ada nantang mau debat dengan Paus lagi. Sekarang itu lucu sekali. Pernyataan Romo itu, apakah kalau Romo Katolik Roma akan membela pernyataan Uskup Agung Canterbury yang notabene Anglikan? Yang mana pernyataan? Kami tidak pernah ngomong membela atau merespon ini. Kecuali dia menyerang Katolik, baru kita bela. Enggak, maksudnya misalnya Romo ini Katolik Roma, apakah Romo akan memberi pertanggungjawaban atas pernyataan dari Uskup Agung Canterbury Anglikan? Pernyataan tentang apa? Tentang ke siapa? Contohnya tidak kan? Karena beliau Anglikan. Intinya bahwa Romo Yohanes ini beda ortodoksnya dengan Romo ini toh. Itu yang saya ingin katakan. Kalau begitu kamu itu kan sama dengan Protestan kurang lebih. Beda-beda. Silakan Anda dari mana? Ortodoks mana? Oh, saya baru tahu ternyata. Sialan. Kalau saya tahu, saya tidak ngomong. Iya. Saya dari gereja Ortodok Rusia, Romo Daniel dari gereja Ortodok Yunani sejati. Berbeda. Ya, kalau Romo ngomong dari awal kan pasti kita tidak ngomong lagi. Saya sudah ungkapkan dari awal, dari awal saya sudah katakan Romo Daniel bukan rokor, bukan gereja Ortodok Rusia lagi. Romo Daniel adalah dari gereja Ortodok Yunani sejati. Tetapi dalam materi diskusinya Romo Yohanes membackup. Nah, ini persoalannya. Saya dari tadi tidak membackup, justru saya ingin mencari titik temu. Saya ingin menyatakan bahwa perbedaan kita itu tidak sangat signifikan. Itu yang dari statement saya awal tuh itu gitu loh. Romo Yohanes, jangan membuat itu pernyataan berbeda, kita tidak signifikan apa. Itu kan katamu, kata Romo. Jangan main-main, itu keseluruhan eksistensi ortodoks saja itu suatu ya maaf saja. Itu menjadi luka di dalam tubuh Kristus ini. Jadi kita ini bagaimana harus mempersatukan. Ini kita bicara. Romo, kita memang berbeda. Kita sudah terpisah dari sejak tahun 1054. Jadi memang sudah berbeda teologis dan dogmatis juga sudah berbeda. Mau dipaksakan sama bagaimana? Iya, kalau begitu jangan singgung-singgung. Itu masalahnya. Yang menyinggung siapa? Apakah saya? Justru ini Romo Yohanes. Tapi Romo datang ke sini walaupun mulut tidak backup, tapi dalam materinya, dalam diskusinya membackup. Nah, ini persoalan. Saya hanya mengatakan. Makanya saya mulai dari tadi Romo maju kena mundur kena, tidak jelas.
jadinya seperti itu. Saya hanya mengatakan bahwa kami punya dasar dan Katolik punya dasar, dan perbedaan kita tidak jauh. Itu yang saya ingin katakan dari awal. Begini. Tapi kayaknya Romo-Romo di sini tuh justru ingin melimpahkan kemarahannya untuk Romo Daniel ke saya. Saya ingin melihatnya begitu. Oke. Ini Romo Yohanes. Saya gini, dengar dulu. Saya omong ulang-ulang dari tadi. Saya katakan tidak ada pemaksaan. Ini kan itu kan Anda yang katakan pemaksaan. Saya katakan ini diskusi teologis. Makanya dari awal saya bilang, mari kita sepakat untuk tidak sepakat. Selesai kan, Romo? Tapi saya juga mau kritik pernyataan Anda itu. Sepakat untuk tidak sepakat. Ya, mungkin Romo, saya mohon maaf, mungkin lain kali kita bisa diskusi lagi karena ini juga sudah beranjak tengah malam. Mungkin untuk pernyataan resmi juga sudah saya kasihkan di link chatnya, mungkin nanti bisa di-share sama Mas moderator ya. Pakai password toh Romo, ini harus pakai password ini. Enggak toh. Ya ini saya pakai email Idris, nanti saya pakai email Romo. Mungkin saya nanti share ke WhatsApp juga Mas moderator. Ya nanti Romo saya WA, terus nanti biar datanya. Tapi enggak apa-apa Romo. Sebelumnya Romo France, yang Romo France share itu tidak ada omong tentang Maria. Di sini omong tentang LGBT dan homoseksual. Tidak ada omong tentang ini Maria Immaculata loh. Mana pernyataannya? Orthodoxytoday.org. Iya, yang Romo kirim. Saya tadi buka kan di live chat itu. Orthodox Network Blog, ya itu. Ya. Iya, saya buka itu. Tidak ada di sini. Di sini warning to Orthodox Church, false teacher and deceitful venues that contradict and distort church teaching. Di sini tidak ada bicara tentang Maria. Bahwa Maria begini-begini tidak ada, Romo. Artinya bahwa antara dua saja, mungkin dalam penghayatan kebatinan, iman, tidak menghayati seperti itu, walaupun tidak ada pernyataan resmi. Tetapi kalau memang Romo dari diskusi kita tadi yang Romo katakan bahwa gereja ortodoks sudah pamit, Romo, beliaunya sudah terpental ini kelihatannya, beliaunya terpental, Romo Padua, beliaunya terpental. Oke, sambil menunggu Romo Fran, kita iklan dulu sebentar ya, Bapak rekan-rekan yang di live chat. Kita iklan sebentar. Selamat malam Ibu Bapak dan semuanya yang saya cinta, yang saya kasih. Tadi diskusi para teolog-teolog ya, sampai saya nggak bisa memutus karena sangat pelik, dan sebetulnya itu kan jangan sampai Romo Fran gagal paham, tapi tadi sudah disampaikan oleh Romo Adios, memang dari tutur bicara beliau tidak membackup, tapi dalam pernyataan berdiskusi memang kelihatan. Cuma saya kasihan Romo Fran, betul Romo Adios, maju kena, mundur kena, kiri kena, kanan kena ya Romo Adios ya. Kasihan. Aduh, sampai nggak bisa ini, nggak bisa berbicara apa-apa saya sampean. Harusnya Romo Daniel masuklah untuk mengklarifikasi kepada kita Katolik. Kenapa apa yang disampaikan Romo Padua tadi, kalau memberikan statement pakai suatu baju jubah itu jangan main-main gitu. Karena sangat berdampak besar. Mau nggak pakai baju, mau nggak pakai yang resmi atau resmi, pertahankan pernyataan. Kalau untuk karena kalimatnya ini memang cukup ini ya negatif. Kristen Katolik berlebihan kepada Bunda. Ini apa? Ini banyak sekali tafsirannya nanti. Iya. Nah, saya tidak tahu cara berpikir saudara-saudara, tapi kalau saya, seperti yang saya katakan tadi, saya tidak hanya berbicara soal mungkin kesilapan lidah dalam berkhotbah, itu juga bisa saja, semua orang bisa buat. Tapi justru yang saya katakan tadi itu kita diskusi secara serius,
ya. Jadi ini analisa teksnya dari patristik maupun Alkitab, analisa teksnya semuanya, bahkan dari teologinya, bahkan nanti dari segi sejarah dan lain-lain, termasuk setelah selesai di level itu teks insenya itu, nanti baru kemudian soal diskusi penafsir dan otoritas yang menafsirkan. Begitu, itu kita mesti bicarakan juga hal itu. Karena apa? Justru cara berpikir saudara-saudara kita yang ortodoks itu sangat relativistik, dan itu seolah-olah melegitimasi perbedaan. Padahal Tuhan Yesus tidak menghendaki yang demikian. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita semua bersatu.